Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Sriwulan dari Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR untuk periode 2021 sampai 2025. PT Mayora bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Mayora menjalankan model bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir serta mendistribusikan produknya ke lebih dari 90 negara. Beberapa merek unggulnya seperti Kopiko, Roma, Energen, dan Le Mineral. Mayora dipilih karena merupakan salah satu emiten FMCG terbesar di Indonesia dengan data keuangan yang lengkap dan kinerja yang menarik untuk dianalisis. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis rasio keuangan, analisis horizontal atau time series, dan analisis vertikal atau common size. Selain itu, dilakukan juga analisis forecasting dan analisis kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-Score. Dari rasio likuiditas, current ratio meningkat dari 2,33 pada tahun 2021 menjadi 3,38 pada tahun 2025. Quick ratio juga meningkat dari 1,78 menjadi 2,42. Peningkatan ini didukung oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 14,75% dan pertumbuhan aset lancar sebesar 8,46%, sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Dari sisi rasio solvabilitas, debt to equity ratio menurun dari 0,75 menjadi 0,71, sedangkan debt to asset ratio relatif stabil di 0,41. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 41% aset perusahaan dibiayai oleh utang, sementara sisanya didukung oleh modal sendiri sehingga struktur permodalan perusahaan tergolong sehat. Pada rasio aktivitas, total aset turnover menurun dari 1,40 menjadi 1,23 seiring dengan pertumbuhan aset yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penjualan. Namun, fixed asset turnover tetap terjaga pada 4,02 yang menunjukkan bahwa aset tetap masih dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Dari sisi profitabilitas, kinerja terbaik perusahaan terjadi pada tahun 2023 dengan net profit margin sebesar 10,31%, return on asset sebesar 13,66%, dan return on equity sebesar 21,23%. Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 akibat meningkatnya beban pokok penjualan, tingkat profitabilitas perusahaan masih tergolong baik dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Pada rasio pasar, earning per share meningkat dari 54,165 pada tahun 2021 menjadi 145,128 pada tahun 2023, kemudian terkoreksi menjadi 130,427 pada tahun 2025. Sementara itu, rich earning ratio turun menjadi 16,64 dan dividend yield tetap stabil pada 0,03, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Berdasarkan analisis horizontal atau time series, dalam perbandingan lintas emiten periode 2024 sampai 2025, MYOR menjadi emiten yang paling stabil dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 7,23%, SKBM mencatat pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 32,80%, namun laba bersihnya turun 13,72%. HOKI mengalami penurunan pendapatan tetapi laba bersih meningkat 470,87% akibat faktor non-operasional. Sementara itu, ROTI mencatat kinerja terlemah dengan penurunan pendapatan sebesar 4,44% dan laba bersih sebesar 29,13%. Secara keseluruhan, MYOR tetap unggul dari sisi stabilitas dan konsistensi kinerja. Pada analisis vertikal atau common size, aset lancar mencapai 67,75% dari total aset pada tahun 2025, porsi kas meningkat menjadi 18,63% dan proporsi utang turun menjadi 41,48%. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas yang kuat dan ketergantungan terhadap utang yang semakin rendah. Namun demikian, beban pokok penjualan meningkat hingga 78,05% dari penjualan sehingga memberikan tekanan terhadap margin laba perusahaan. Untuk proyeksi tahun 2026, pendapatan diperkirakan meningkat menjadi 41,05 triliun, laba usaha diproyeksikan tumbuh menjadi 4,84 triliun, sedangkan laba bersih diperkirakan meningkat menjadi 3,83 triliun. Proyeksi ini menunjukkan adanya peluang pemulihan profitabilitas apabila perusahaan mampu mengendalikan biaya operasional dan distribusi. Selanjutnya, berdasarkan analisis kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-Score, diperoleh nilai sebesar 4,896. Nilai ini berada di atas batas aman sehingga menunjukkan bahwa perusahaan berada pada zona aman dengan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora memiliki kondisi keuangan yang sehat didukung oleh likuiditas yang kuat, struktur modal yang stabil, serta posisi kompetitif yang baik di industri makanan dan minuman. Bagi investor, saham MYOR layak dipertimbangkan sebagai investasi jangka menengah hingga panjang karena memiliki valuasi yang menarik serta konsisten membagikan dividen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.